Sepatu nyangkut di rel kereta, menyelamatkan satu kota. Bayangkan, kamu sedang berjalan santai, tiba-tiba sepatu kamu nyangkut di rel kereta. Panik, kan? Tapi gimana kalau gara-gara itu kamu malah jadi penyelamat satu kota? Inilah kisah seorang anak kecil yang tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya dan hidup ratusan orang lainnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita punya kisah luar biasa yang penuh ketegangan, kejutan, humor, dan pastinya bikin kalian terharu. Sebuah kisah nyata yang bakal menginspirasi kita semua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini kalau kalian suka cerita yang penuh pelajaran hidup. Subscribe juga biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan yang paling penting, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu dengan menulis doa, keajaiban juga datang dalam hidup kalian. Matahari baru saja muncul di langit kota kecil itu. Tapi Raka, bocah 10 tahun yang terkenal ceroboh, sudah sibuk berlarian. Ia terlambat lagi ke sekolah. Ibunya berteriak dari dapur, "Sarapan dulu, nak." Tapi Raka hanya sempat meneguk seteguk susu sebelum menyambar tasnya dan berlari keluar rumah. Sepatu yang longgar. Saat berlari di jalan berbatu menuju sekolah, Raka mulai merasakan ada yang aneh dengan sepatunya. Tali sepatunya yang sudah usang seringkali terlepas sendiri, dan hari ini tidak berbeda. "Aduh, nanti aja deh," pikirnya sambil terus berlari. Di tengah perjalanan, Raka harus melewati rel kereta api. Sudah biasa baginya untuk sekadar menoleh kiri kanan lalu melompat cepat. Namun, pagi itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepatu nyangkut. Begitu kakinya menapak di rel, tiba-tiba, kerak. Kakinya tertahan. Raka menunduk dan melihat. Sepatu sebelah kanannya tersangkut di celah besi rel. Panik, Raka mencoba menarik sepatunya. Tapi semakin ditarik, semakin masuk ke celah. Ia jongkok, mencoba melepasnya dengan tangan, tapi tetap tidak berhasil. Tiba-tiba, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Jantung Raka berdetak lebih kencang. Ia menoleh dan melihat. Kereta api datang dengan kecepatan tinggi. Orang-orang berteriak. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berteriak, "Cepat tinggalkan sepatumu." Tapi Raka bimbang. Itu satu-satunya sepatu yang dia punya. Saat berusaha menarik sepatunya lagi, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Retakan besar di besi rel, tepat di samping tempat sepatunya tersangkut. Raka merasa aneh. Kenapa ada retakan sebesar itu? Jika kereta melewati sini dengan kecepatan tinggi, bisa jadi kecelakaan besar. Harus memilih antara sepatu atau nyawa orang lain. Saat itu juga, Raka dihadapkan dengan pilihan sulit. Menyelamatkan sepatunya, atau memperingatkan orang-orang tentang retakan itu? Tanpa pikir panjang, Raka meninggalkan sepatunya dan berlari sekencang mungkin ke pos penjaga perlintasan kereta. Nafasnya tersengal-sengal. Wajahnya penuh keringat. Pak, relnya rusak." Begitu sampai di pos, ia berteriak keras, "Pak, relnya retak. Keretanya bakal jatuh." Penjaga perlintasan terkejut. "Pak Agus," penjaga perlintasan, awalnya ragu. Seorang bocah kecil datang dengan berita sepenting ini, tapi melihat wajah Raka yang serius, ia mengambil teropong dan memeriksa rel. Benar, relnya retak. Begitu melihat retakan besar itu, darah Pak Agus langsung berdesir. Ini bahaya besar. Menekan tombol darurat. Tanpa ragu, Pak Agus langsung menekan tombol darurat. Sinyal merah menyala, memberitahu masinis untuk berhenti. Kereta mulai melambat. Semua mata tertuju pada kereta yang makin dekat. Perlahan, makin lambat, dan akhirnya berhenti tepat di depan retakan. Suasana hening yang tegang. Beberapa detik kemudian, suasana hening. Semua orang menatap rel yang hampir putus. Jika Raka tidak menyadarinya tadi, mungkin ratusan orang di dalam kereta sudah terluka atau bahkan lebih buruk. Kehebohan warga. Orang-orang mulai berdatangan. Polisi, petugas stasiun, dan warga setempat berkumpul. Semua bertanya,
Siapa yang menemukan retakan ini? Raka, bocah pahlawan. Pak Agus menunjuk ke arah Raka, yang masih berdiri dengan napas tersengal. Bocah ini, kalau bukan karena dia, mungkin sudah terjadi kecelakaan besar. Wartawan pun datang. Tak butuh waktu lama, berita ini menyebar cepat. Wartawan mulai berdatangan, mengambil foto dan menanyakan bagaimana Raka bisa menemukan retakan itu. Aku cuma mau ambil sepatuku. Saat diwawancarai, Raka hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku cuma mau ambil sepatuku, tapi malah ketemu sesuatu yang lebih penting." Sepatu jadi simbol keberanian. Sepatu Raka yang nyangkut di rel akhirnya diambil oleh petugas. Mereka memutuskan untuk menyimpannya sebagai simbol keberanian di stasiun kota. Dapat penghargaan dari wali kota. Beberapa hari kemudian, wali kota mengundang Raka ke balai kota untuk memberikan penghargaan atas keberaniannya. Hadiah yang tak terduga. Bukan hanya penghargaan, Raka juga mendapat sepasang sepatu baru dan beasiswa pendidikan. Viral di media sosial. Kisah Raka viral di media sosial. Banyak yang terinspirasi dari kejadian ini. Kejutan di sekolah. Saat kembali ke sekolah, teman-temannya yang dulu sering mengejeknya karena selalu terlambat, kini melihatnya dengan kagum. Pelajaran berharga. Dari kejadian ini, Raka belajar bahwa hal kecil bisa membawa dampak besar. Siapakah pahlawan? Pahlawan bukanlah orang yang memakai jubah dan bertopeng. Kadang, pahlawan adalah seorang bocah dengan sepatu tua yang nyangkut di rel. Ajakan renungan. Bagaimana kalau kalian ada di posisi Raka? Apa yang akan kalian lakukan? Pembelajaran hidup. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan hal kecil dalam hidup. Bahkan hal sekecil sepatu nyangkut bisa membawa perubahan besar. Keberanian bisa datang dari siapa saja. Gak perlu jadi pahlawan super untuk menyelamatkan orang lain. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, dengarkan hati nuranimu. Seperti Raka yang lebih memilih menyelamatkan orang daripada hanya menyelamatkan sepatunya sendiri. Jadi, teman-teman, apa yang kalian pelajari dari kisah ini? Coba tulis di komentar. Kalau kalian ada di posisi Raka, apa yang akan kalian lakukan? Dan jangan lupa tulis doa terbaik kalian agar kita semua selalu dilindungi dari bahaya. Jangan lupa juga like, subscribe supaya semakin banyak orang yang terinspirasi dari kisah-kisah luar biasa lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.